Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, pada sore ini kita melihat dalam Al-Quran ada istilah al-hasrah, ada an-nadam, penyesalan. Penyesalan atau an-nadam. Dalam bahasa Indonesia, an-nadam atau al-hasrah namanya penyesalan. Ini belum nyala. Ini ya. Harusnya ini ada share-nya di sini. Biasanya langsung. Al-hasrah atau penyesalan dalam Al-Quran bisa at-tahassur, bisa hasrah, bisa banyak ada kata-kata. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 27, Allah berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar, seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan di depan neraka, berkaitan dengan orang-orang kafir yang masuk neraka. Faqalu, saat di depan neraka mereka berkata, ya laitana, duh seandainya memungkinkan, nuraddu, kami dikembalikan ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang mukmin. Itu
penyesalan orang-orang kafir. Jadi ahli neraka ketika dimasukkan ke neraka merasa hina, merasa menyesal luar biasa, dan ingin kembali ke dunia. Lalu kalau dikembalikan ke dunia akan beriman. Ini sesuatu yang mustahil. Biasanya begitu. Dalam Al-An'am ayat 27. Jadi penyesalan orang-orang kafir ketika dihadapkan masuk neraka. Itu satu penyesalan. Yang kedua, juga masih dalam surat Al-An'am ayat 30. Walau taro idh wuqifu ala rabbihim, seandainya kau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Rabb mereka, qala alaysa hadza bil haqq, Allah berfirman, bukankah ini adalah sesuatu yang hak? Artinya dihadapkan ke neraka dan dibuktikan bahwa mereka layak untuk masuk neraka. Silakan dielok. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka ketika dimasukkan ke neraka, sebelum masuk itu sudah merasa menyesal terlebih dahulu. Dan ketika ditanya oleh Allah, bukankah yang dijanjikan kepada kamu sekalian adalah satu kebenaran, bahwa neraka itu merupakan satu hak? Bukan. Itu Al-An'am ayat 27 dan ayat 30. Saya lanjutkan. Siapa lagi yang menyesal? Tadi orang-orang kafir yang mendustakan agama Allah saat di dunia. Mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dalam Al-A'raf juga disebutkan ayat-ayatnya. Walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru 'alaiha, dan mereka sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu surat Al-A'raf ayat
36. Penyesalan. Jadi ternyata penyesalan ini bukan saja penghuni neraka, ahli surga pun ada penyesalannya. Ahli surga, bukan penduduk surga. Harus dibedakan. Kalau penduduk surga, orang yang sudah masuk ke dalam surga, itu tidak ada penyesalan sama sekali. Tetapi kalau ahli surga, di dunia ini ada ahli surga. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid ini, ahli surga. Jadi ahli surga itu yang masih di dunia sudah ada, yang sudah di alam kubur juga ada. Nah, enggak ada masalah komputernya, tapi biasa dipakai ini, dipakai terus untuk di sini. Tadi surat ini. Nggak bisa. Coba. Ini aneh ya. Biasanya selalu bisa. Malahan sekarang macet total. Saya lanjutkan, enggak masalah. Berikutnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Mudah-mudahan bisa dicatat ya. Yaitu firman Allah, la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. La'alli, barangkali kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia, a'malu shalihan, aku
mengamalkan amal-amal soleh fima taraktu, yang ketika di dunia aku tinggalkan. Kala, nggak mungkin. Innaha kalimatun wa qailuha, ini kata-kata yang dikatakan oleh orang-orang yang menyesali kehidupannya ketika mereka tidak beriman. Mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Sehingga ada ungkapan farahimallahu ra'an amila fima yatamannahu al-kafir idza ra'al azab. Artinya semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seseorang yang ketika melihat ada suatu ujian di dunia, kemudian menyadari ujian itu, kemudian mau beramal soleh. Ujian yang diberikan kepada orang kafir, kemudian orang mukmin mengambil ibrah. Khususnya ini Bapak Ibu sampaikan penduduk dunia yang termasuk ahli surga, ketika ada suatu waktu yang lewat tanpa beramal soleh, itu mesti kalau ahli surga merugi. Jadi pada suatu saat Imam Al-Auza'i itu imamnya para tabi'in. Al-Auza'i, beliau mengumpulkan muridnya, kemudian menyampaikan kata-kata kaitannya dengan ungkapan bahwa setiap waktu yang melewati seorang mukmin tanpa zikrullah, maka dia akan menyesal. Setiap waktu yang kita lewati tanpa zikrullah mesti menyesal. Sampai penyesalan itu saat menghadapi hisab. Setiap ada waktu, jadi semua waktu yang diberikan Allah ke kita sepanjang umur kita, dari baligh sampai meninggal, sampai ajal, itu akan ditampilkan satu persatu. Ini saat hari Jumat tidak banyak baca sholawat, tidak banyak zikir, ada waktu-waktu, maka dia seakan-akan nafasnya terputus karena menyesali, terputus-putus, kata Al-Auza'i, karena setiap waktu akan dihisab. Ya, diantaranya penyesalan ahli surga, penduduk surga itu adalah ketika dia di dunia ada suatu waktu yang diabaikan, bukan untuk beramal soleh, tapi untuk yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa ya kalau banyak waktu yang kita lewati tanpa zikrullah, tanpa ibadah, tanpa bekerja yang manfaat, mesti akan menyesal. Sehingga seharusnya kita seorang mukmin menggunakan waktunya itu full untuk ibadah. Nah, coba bayangkan kalau seandainya harus ada ahlinya.
Ustaz. Nah, makasih. Itu ayatnya tadinya besar-besar jadi kecil-kecil. Saya lanjutkan. Tadi Al-Mu'minun ayat 100. Ingin kembali ke dunia, mau beramal soleh, tapi tidak mungkin. Tadi penyesalannya itu saat Yaumul Hisab, saat di padang mahsyar. Kemudian Al-Mu'minun juga ayat 101-nya, tadi ayat 100. Fa idza nufikha fis-suri, apabila sangkakala itu sudah ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab antar mereka, antar manusia. Bapak tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong bapaknya, ibu tidak bisa menolong anaknya, ya. Tidak ada lagi. Yang muncul adalah penasaran. Dalam surat ya, fa idza ja'atis sakhah, ya, dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya, lari, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Di dalam tafsir disebutkan ada seorang istri datang kepada suaminya atau suami datang ke istrinya. Berkata seorang suami, wahai istriku, saat di dunia kamu dalam keadaan susah, aku bantu, aku carikan nafkah. Oleh sebab itu, tolonglah beri kepadaku satu kebajikan saja. Kata istrinya, buru-buru mau memberi satu kebajikan, sepotong pun gak bisa. Padahal ketika di dunia Bapak Ibu sekalian, kita bisa banyak beramal soleh. Ketika kita pengajian seperti ini, pengajian itu fardu, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Itu kebajikan yang luar biasa, banyaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari semuanya, dari saudaranya, dari ibunya, dari mamanya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau sudah di penyesalan-penyesalan itu banyak yang terlambat. Maka ketika sudah ditiup sangkakala, tidak ada lagi hubungan nasab. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya lagi harta, tidak ada manfaat lagi anak cucu, nggak ada. Juga dalam Al-Mu'minun ayat 106,
Disebutkan waqalu, dan orang-orang kafir berkata, orang-orang yang tenggelam dalam syahwat saat di dunia, orang-orang yang sesat jauh dari petunjuk Allah, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, wahai Rabb kami telah dikalahkan oleh berbagai macam kesengsaraan kami. Saat dihisab muncul kesengsaraannya. Mengapa? Wa kunna qauman dhalin, ketika di dunia kami adalah kaum-kaum yang sesat. Nanti menyesalnya itu di akhirat. Dan berbagai macam alasan tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, beruntunglah orang-orang yang meniti jalan yang lurus, yang bisa menyelamatkannya dari neraka, menyelamatkannya dari penyesalan saat di akhirat. Masih dalam Al-Mu'minun ayat 116. Dalam Al-Mu'minun ini penyesalan orang-orang yang saat di dunia tidak mau mendekat kepada ajaran Allah, ketika Allah mengajaknya untuk kepada jalan yang benar, jalan yang penuh kasih sayang, jalan keadilan, jalan penuh kebijakan, tetapi mereka mengabaikan. Maka disebutkan fata'alallahul malikul haq, Maha suci, maha tinggi Allah yang merupakan, yang menjadi raja saat itu yang hak. Tiada Tuhan selain Dia, selain Allah, Rabbul Arsyil Karim, yang memiliki arsy yang mulia. Penyesalan manusia ya, ketika tidak menggunakan hidup untuk mendekat kepada Allah. Termasuk dalam surat Al-Furqan ayat 27, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, saat manusia menggigit jari, menyesal. Yaqul ya laitani, waduh, seandainya aku saat di dunia ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil jalan bersama Rasul. Maksudnya mengambil petunjuk Rasulullah SAW. Ketika tidak mengikuti, itu juga penyesalan. Berbagai macam yang dicontohkan Rasul tidak diikuti, menyesal. Bapak Ibu yang saya muliakan, mumpung masih di dunia kita ini, masih diberi umur, masih diberi hidup, kesempatan untuk banyak menggunakan waktu kita sebanyak mungkin untuk zikrullah. Dalam satu hadis disebutkan, ketika kita ngumpul dengan keluarga, ngumpul dengan saudara-saudara, karib kerabat, ketika kumpul tidak disebutkan tidak mengingat Allah, tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, yang terjadi adalah penyesalan. Maka ketika kumpul-kumpul hanya mengingatkan kepada Allah, zikrullah, membaca sholawat.
Penyesalan ketika di dunia tidak berkawan dengan orang soleh, tidak mengambil jalan Rasulullah SAW, itu penyesalan orang kafir di akhirat, sehingga menggigit tangannya, menggigit jarinya, tanda menyesal. Dalam Al-Furqan ayat 28, ayat berikutnya juga, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Waduh, celaka kami. Mengapa saat di dunia tidak menjadikan fulan sebagai kawan dekat? Fulan orang soleh, tidak mendekat kepada orang yang soleh. Jadi kawan di dunia itu kalau berkawan dengan orang yang sesat, ya, orang yang banyak maksiat, menyesal saat di akhirat. Karena orang-orang muttaqin itu betul-betul saat ini fauqahum yaumil qiyamah, mereka berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Jadi kawan di dunia, tapi ketika di akhirat hanya ketakwaan yang mengikat. Seluruhnya kawan itu bermusuhan kecuali illal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa. Contoh lain, penyesalan. Kalau lihat dari ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Furqan ayat 29, ini untuk mengingatkan diri saya, diri kita semuanya, jangan sampai menyesal di akhirat. Al-Furqan ayat 29 menyatakan begini, laqad adallani 'anil dzikri ba'da iljaani. Setan telah menyesatkanku sehingga tidak berzikir, tidak mengingat Allah. Ketika setan itu mendatangiku, dia menyesatkanku sehingga aku lupa dari zikrullah. Jangan dianggap kemudian setan itu betul-betul datang dalam bentuk fisik. Banyak sekali ya, kita nggak terasa di dunia ini. Coba, seharusnya untuk ibadah, ya, untuk baca istighfar, baca zikir, tapi kadang-kadang melihat HP saja terus menerus, masya Allah. Ingat itu. Maka kalau membuka HP itu sambil istighfar yang banyak, supaya nggak rugi. Kecuali membaca ayat, membaca hadis, membaca ilmu yang bermanfaat. Kalau cuma membaca berita, masya Allah, informasi. Kalau cuma sekedar ilmu pengetahuan, cuma tahu, apa enggak dia hisab? Apa enggak dia hisab? Tahu informasi tentang apa Big 2, informasi tentang ini, tahu informasi, cuma tahu saja, tidak ada follow up-nya. Kalau ilmu tidak ada follow up-nya, itu dikhawatirkan akan menjadi beban. Coba, betapa banyak ilmu yang kita tahu, tetapi tidak mempengaruhi diri kita. Kalau
Ilmu yang kita tahu kemudian merubah diri kita menjadi lebih baik, itu namanya ilmu yang manfaat. Maka ada doa-doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat yang dari HP kita. Betapa banyak. Berlindung kepada Allah. Jadi yang penting-penting saja. Datang menyesatkan kita. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan syaitan itu betul-betul akan menjadi penghina, bukan hinanya manusia. Penyesalan diantaranya orang yang mengetahui Al-Quran kemudian disesatkan oleh kawannya. Ini jangan sampai kita disesatkan oleh media, disesatkan oleh berbagai macam informasi. Maka yang akan datang, Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kita bentengi diri kita dan anak-anak kita, anak cucu kita, bentengi dengan ilmu yang benar, sehingga ketika ada informasi itu betul-betul bisa menyaring. Coba kalau bapak-bapak membuka HP, kemudian buka ChatGPT atau apa, Meta AI itu dibuka, penyesalan ahli surga, jawabannya macam tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah jawabannya, dan itu luar biasa informasi. Berikutnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 96, qalu wa hum fiha yahtasimun. Ketika mereka berada di neraka saling bermusuhan. Saat di dunia mereka memiliki walaknya atau loyalitasnya kepada kekufuran, maka saat berkumpul di neraka mereka saling memusuhi juga, bermusuhan juga. Wah, dulu gara-gara mengikuti kau, maka aku jadi sesat, jadi masuk neraka gara-gara kau. Ya, sampai nanti ayat-ayat ada yang menyesali itu, minta kepada Allah, itu orang-orang yang menyesatkan kami saat di dunia, timpakan kepada mereka satu siksa yang berlipat ganda. Tapi Allah menjawab, yang masuk neraka diberi siksa yang lipat ganda semuanya. Penyesalannya, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Asy-Syu'ara. Seandainya kami diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan menjadi mukmin. Tapi benar begitu kalau benar-benar dikembalikan? Seandainya dikembalikan pun tetap menjadi kufur. Al-Quran memberikan gambaran ada manusia-manusia yang model Fir'aun sajalah. Fir'aun dengan pengikutnya minta kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa ketika diberi mukjizat kemudian ditimpakan kepada orang-orang pengikut Fir'aun dan pengikutnya berbagai macam musibah,
Di antaranya banyaknya belalang, banyaknya kutu, sehingga bahkan ketika minum air putih itu tiba-tiba jadi darah. Sengsara luar biasa. Meminta kepada Nabi Musa, tolong Musa, seandainya engkau lepaskan siksa ini dari kami, kami akan mengikuti engkau. Kenyataannya tidak. Seandainya dikembalikan ke dunia pun nggak akan. Ya banyak. Ketika dalam Al-Quran itu diterangkan orang-orang yang berada di dalam bahtera, dalam kapal besar, kemudian diguncang di lautan dengan ombak yang luar biasa. Mereka berjanji seandainya kami diselamatkan akan bersyukur. Ketika diselamatkan oleh Allah tidak bersyukur. Saat terpepet sadar, tetapi ketika diberi kelapangan lagi balik lagi menjadi kufur. Itu manusia. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya kami mendapatkan kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan menjadi mukmin. Asy-Syu'ara ayat 102. Padahal ketika di dunia mendapat kesempatan yang luas untuk beriman, untuk beribadah, untuk kembali kepada Allah, untuk taubat, untuk istighfar, banyak kesempatan, tapi lalai. Itu manusia ya. Banyak sekali ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 203. Fayaquluna hal nahnu munzarun. Orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya, mereka menginginkan untuk ditunda. Ditunda, jangan sampai ajalnya tiba, jangan sampai dicabut nyawanya. Padahal mereka ketika di dunia datang informasi tentang Islam, diajak untuk berbuat baik, mereka sama sekali tidak mau menyadari itu. Hal nahnu munzarun, apakah kami bisa kembali? Diundur sedikit saja. Yang pernah saya jelaskan pada bapak-bapak ibu sekalian, itu akhir surat Al-Munafiqun ya, yang mereka disebutkan oleh Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Itu di dunia menjelang cabut nyawa, ketika ajal tiba. Laula akhartani, seandainya kau undurkan sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar saja diundur, sehari, 2 hari, sebentar sajalah. Karena hidup kita ratusan hari, ya, ribuan hari. Minta diundur sehari 2 hari untuk bersedekah, untuk beramal soleh. Diberi kesempatan panjang, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal soleh. Itu manusia lalai. Itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 203. Dalam Al-Qasas ayat 64 juga demikian. Hakikatnya mereka ketika sampai melihat siksa, coba kawan-kawan panggil yang sama-sama waktu di dunia, ketika hura-hura tidak
beramal soleh. Ajak mereka. Kawan-kawan, ketika melihat azab, ingin menyalahkan orang lain, padahal kita punya hak pilih sangat luar biasa untuk beramal soleh, punya hak pilih, punya waktu banyak, diberi kenikmatan yang luar biasa, tetapi dilupakan. Itu wakil da'u syuraka'akum. Coba panggil kawan-kawanmu saat di dunia yang kamu sesat itu. Fada'uhum, mereka mengajak, mereka menyeru mereka. Falam yastajibu lahum, ternyata tidak bisa menjawab, tidak memenuhi panggilan itu. Yang ada wara'ul azab, mereka melihat siksa. Itu penyesalan-penyesalan. Ini beberapa penyesalan yang ada di dalam Al-Quran, tetapi baru penyesalan yang berkaitan dengan orang-orang bermaksiat. Apakah orang-orang yang soleh juga ada penyesalan? Mudah-mudahan kita bahas pada kesempatan yang lain, insyaallah. Waktu sangat mahal, berarti harus digunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Karena manusia diciptakan untuk ibadah. Tidak boleh ada waktu yang luang bukan untuk ibadah. Tidur pun harus niat ibadah. Menjelang tidur niatnya, ya Allah, bangunkan saya jam 3, ya Allah, ingin sholat tahajud. Karena tidurnya selain berdoa, selain siap-siap meminta kepada Allah untuk dibangunkan, dan insya Allah tidurnya saja untuk ibadah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menggunakan waktu yang luang ini untuk beribadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.